Pemirsa, setelah kemarin Bang Kumis merilis atau menayangkan satu berita di YouTube dengan dilaksanakannya proyek pengendalian banjir Sungai Cipunten Agung. Itu sudah cukup bagus, tetapi perlu diketahui bahwa dampak banjir itu sebenarnya berasal dari hulu sendiri, yang memang saat ini Bang Kumis sedang berdiri di salah satu lokasi dekat jembatan, yaitu dengan adanya penumpukan sampah yang dibiarkan terlalu lama akhirnya membuat daratan. Dan seperti yang Anda saksikan, ini sudah menutup setengah bahkan lebih aliran Sungai Cipunten Agung tertutup dengan adanya daratan ini. Dan disinilah letak terhambatnya arus sungai yang meluap ke perkampungan warga. Dan nanti agar lebih jelasnya lagi, bagaimana sih kondisi Sungai Cipunten Agung saat ini yang sering mengakibatkan meluapnya banjir. Dari Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia mengabarkan. Seperti inilah kondisi terkini di aliran Sungai Cipunten Agung seperti yang Anda saksikan. Bahkan setengahnya alur sungai ini sudah tertutup dengan menjadi daratan. Dan inilah yang mengakibatkan banjir. Belum lagi sejumlah kapal-kapal nelayan mungkin bekas tsunami dulu yang sampai hari ini belum diangkat, masih ada di tengah-tengah sungai dan mengakibatkan aluran sungai ini tidak lancar. Belum lagi di sana terlihat bangunan-bangunan warga di sekitar Pasar Labuan semakin menjolok untuk menutupi bahu-bahu sungai di Cipunten Agung ini. Sekarang kan ada satu pembangunan tuh dengan proyek pengendalian banjir. Bagaimana pendapat Bapak sebagai nelayan? Ya, kami sebagai nelayan memang banyak terima kasih adanya pembangunan ini. Cuma yang intinya gendala banjir itu bangunan-bangunan yang di pasar itu semakin maju. Jadi kalau untuk menutupi kebanjiran, toh kalau hitungannya bangunan yang di pasarnya berhenti, jangan memaju terus. Intinya kan yang punya kapal semakin menambah, bangunan ini menambah juga ke sungainya. Terus yang jalur ke arah muara itu masih banyak bongkaran-bongkaran tembok itu sampai ke situ. Bahkan tiap hari itu korban kipas itu ada aja. Sampah di jembatan, Bang ya. Itu dari mana sih asalnya? Dari pasar juga. Itu orang pasar juga kalau malam itu buang sampah, mungkin kalau gerobaknya dapat murah dibuang sama gerobaknya kan itu. Yang menurut Bapak nih apa sih yang mengakibatkan banjir meluap ke kampung-kampung di wilayah Labuan ini, Bang? Ya karena sampah juga. Ya karena hitungannya sampahnya di sini terlalu, masyarakatnya terlalu banyak. Kalau membuang sampah itu kalau malam, akhirnya menimbulkan kendala ke nelayan. Yang di mana itu, Bang? Terutama yang di ujung sana juga sudah penuh. Di ujung mana itu? Yang di ujung jembatan itu. Oh, jembatan Labuan. Ya, itu menjadi tambak sampah itu di situ. Jadi saat kita musim hujan, musim banjir, sampah itu jatuhnya ke sungai. Nah, itu pendangkalannya di muara. Nah, berarti muara juga perlu ditangani nggak itu? Harus, karena itu jalan utama untuk nelayan muara. Karena kalau hitungannya kalau musim hujan, datangnya banjir, pendangkalan di muara itu sampah. Kipasnya itu kena sampah, apalagi kalau ada ombaknya. Si mesin itu nggak bisa jalan kena sampah. Nelayan banyak yang korban. Nah, terus masalah bangunan-bangunan di pasar nih, Bang ya, yang semakin tahun semakin bikin sempit sungai. Menurut Abang harus bagaimana itu? Seharusnya ya berhenti, jangan membangun terus, harus direnovasi, harus ditertibkan. Kalau bisa diratakan saja. Ini kan kalau terus semakin maju, alur sungai bukan melebar, mensempit. Selamat siang, Kang Asep. Selamat siang, Bang Kumis berbagi. Nah, Kang Asep kan ini lagi berdiri dan melihat adanya proyek pembangunan pengendalian banjir Sungai Cipunten Agung. Menurut Kang Asep, ini bagaimana, Kang Asep? Ya, syukur alhamdulillah Bang Kumis Labuan kembali mendapatkan proyek kegiatan penanggulangan banjir. Nah, menurut Akang nih, penanganan banjir di Labuan itu harusnya dari mana sih dimulai? Mungkin yang saya lihat Bang Kumis, ini kan penanggulangan banjir ya, bukan hanya di satu lokasi ini saja harusnya. Mungkin kita harus melihat dari hulu sampai ke hilir. Ketika ada di jembatan Labuan ya, pendangkalan sungai dari sampah-sampah
yang dibuang, yang akhirnya aliran sungai yang terpotong atau hanya menjadi setengah badan saja Bang Kumis. Begini Bang Kumis, di bantaran kali sebelah kiri atau di yang sudah terjadi di kotaku sudah bagus ini. Hanya yang di sebelah kanan di bantaran sungai ini masih adanya bangunan-bangunan yang mungkin itu yang mungkin merupakan kendala ya buat penanggulangan banjir ini. Yang seharusnya mungkin kalau bisa ya diratakan saja, karena memang sepanjang bantaran kali ini mereka bahkan bukan hanya di batas bantarannya saja, tapi semakin maju ke sungai ini Bang Kumis, seperti itu. Nah, bicara hilir, di sana kan ada muara. Menurut analisa Kang Asep tentang muara sendiri bagaimana? Saya belum melihat ini Bang Kumis, apakah proyek ini dilaksanakan bukan hanya turap saja. Semoga saja memang ada pengerukan ya Bang Kumis ya. Mungkin ya lebih dipercepat Bang Kumis. Kang, tentang muara sendiri bagaimana Kang? Seharusnya ya sudah lama ini diadukan oleh nelayan ya tentang pendangkalan muara ini. Harusnya itu yang memang perlu didahulukan, bukan hanya memasang turap file seperti ini saja. Karena ini kan sebetulnya abrasi ya, abrasi bangunan tempat pelelangan ikan. Hanya itu aja.